Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dani Rahman dari kelas Ilmu Komunikasi 2D akan membahas mengenai tampil berpidato, kuasai mimbar. Nah, seperti yang kita ketahui, pidato merupakan salah satu bentuk berbicara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada setiap acara, baik itu acara formal maupun informal, selalu dibutuhkan acara pidato. Mulai dari pidato sambutan sampai pada pidato penyampaian informasi atau pidato ilmiah. Keterampilan berpidato tidak langsung dimiliki oleh seseorang, tetapi memerlukan latihan yang cukup serius dan waktu yang cukup, kecuali bagi mereka yang sudah memiliki bakat dan keahlian khusus. Dalam kehidupan sehari-hari, pidato memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah memberikan informasi, menghibur, membujuk, memberikan kesan, memberikan semangat, menggerakkan massa, dan masih banyak lagi. Di dalam berpidato tentunya seseorang memerlukan yang namanya persiapan. Nah, terkait dengan persiapan dan latihan dalam berpidato, gue sekarang mengemukakan 7 langkah persiapan dalam berpidato. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, menganalisis pendengaran dan situasi. Yang ketiga, memilih topik. Yang keempat, mengumpulkan pembahasan. Yang kelima, membuat kerangka uraian. Yang keenam, menguraikannya secara mendetail. Dan yang ketujuh, melatih dengan suara nyaring. Selain persiapan dan latihan yang cukup, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika menyampaikan pidatonya di depan audiens. Dalam hubungan dengan persiapan, pelaksanaan, dan akhir wicara atau pidato, Widya Marta mengemukakan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah pembawaan saat awal berpidato, selama berbicara, dan akhir wicara atau pidato. Perasaan takut dan cemas dalam berpidato. Dalam hubungannya dengan penampilan di depan umum atau pidato, biasanya ada seseorang yang merasa takut dan cemas, atau sering disebut dengan istilah demam panggung. Ada banyak hal yang menyebabkan perasaan takut dan cemas ini. Perasaan ini juga tidak hanya dialami oleh pembicara pemula saja, tetapi juga dialami oleh pembicara pidato yang sudah berpengalaman. Adapun sebab-sebab utama terjadinya rasa takut dan cemas dalam berpidato yaitu: yang pertama, takut ditertawakan; yang kedua, takut berhenti di tengah pembahasan karena kehilangan jalan pikiran; yang ketiga, takut akan ada orang yang tinggi kedudukannya di antara audiens; yang keempat, takut karena tidak menguasai tema; yang kelima, takut ditertawakan karena aksen yang salah. Cara mengatasi rasa takut dan cemas dalam berpidato. Rasa takut dan cemas dalam berpidato dapat diatasi dengan berbagai cara. Di antaranya yang terpenting adalah persiapan yang teliti, kemudian menghafal kalimat pertama dan terakhir. Oleh karena itu, pembicara perlu sekali yang pertama, membina kontak mata dengan audiens; yang kedua, mengembangkan aktivitas di atas mimbar; yang ketiga, jangan melambungkan tujuan yang terlalu tinggi; yang keempat, berpikirlah bahwa Anda tidak akan bisa memuaskan semua orang; yang kelima, ingatlah selalu kalimat ini: saya sanggup, saya mau. Tips sukses dalam berpidato. Adapun tips untuk menjadi seseorang yang sukses dalam berpidato adalah: yang pertama, menguasai materi; yang kedua, mintalah pandangan dan pendapat orang lain; yang ketiga, kenali tempat acara; yang keempat, bayangkanlah hal-hal yang baik tentang pidato Anda; yang kelima, kenali hadirin atau audiens; yang keenam, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.